Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya saya bisa mempresentasikan materi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap saya hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat dari beliau di akhir nanti. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Munirul Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-temanku yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan membawakan materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Utsman bin Affan dan Tipe Kepemimpinannya. Yang mana kita ketahui bahwa Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW, sekaligus menjadi khalifah yang mana melalui beberapa proses. Saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari judul tersebut. Yang mana kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah atau pemimpin Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah setelah wafat. Yang mana pada masa kepemimpinan terdahulu ada 4 khalifah, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah khalifah-khalifah yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan menggantikan tugas-tugas Rasulullah yang sebelumnya untuk mempertahankan wilayah Islam dan mempersatukan umat muslim. Nah, di antara Khulafaur Rasyidin salah satunya ada salah satu sahabat Rasul, yaitu Utsman bin Affan, yang mana beliau memerintah umat muslim yang paling lama, yaitu selama 12 tahun, dimulai sejak tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang mana beliau dipilih atau terpilih menjadi khalifah di usianya yang 70 tahun. Utsman bin Affan ini menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini mengalami sakit yang menyebabkan beliau meninggal karena ada suatu tragedi. Nah, untuk itu di materi ini saya akan membawakan seputar materi mengenai biografi Utsman bin Affan terlebih dahulu, kemudian mengenai bagaimana proses pengangkatan atau proses terpilihnya Utsman bin Affan sehingga bisa menjadi khalifah, dan juga bagaimana gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Kita bisa melihat dari sini rumusan masalah yang saya bawakan, yaitu biografi Utsman bin Affan. Bagaimana sih biografi Utsman bin Affan? Kemudian yang kedua, proses pengangkatan. Bagaimana proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan juga yang terakhir, kebijakan-kebijakan. Yang mana selama memimpin pastinya setiap khalifah memiliki kebijakan atau strategi pemerintahan sendiri dalam masa kepemimpinannya. Kemudian ini yang pertama, menuju biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Yang mana kita ketahui bahwa Utsman bin Affan ini lahir di Mekah tahun 573 Masehi. Saya beri info bahwa Utsman bin Affan itu lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan lahir di 6 tahun setelah tahun gajah. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa Utsman bin Affan lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, Utsman bin Affan ini memiliki julukan, yaitu atau nama lain yang mungkin biasa dipanggil, yaitu Abu Abdillah. Nah, Abu Abdillah ini, maksud saya Utsman bin Affan ini merupakan keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, dari suku Quraisy, dari keluarga kaya raya. Jadi
keluarga dari Bani Umayyah ini ataupun yang termasuk dari suku Quraisy ini terkenal keluarga yang terpandang sangat kaya raya, yang mana memiliki usaha dagang yang sangat terkenal sehingga dia memiliki kekayaannya itu dari usaha dagangnya. Karena kenapa? Karena dari remaja sendiri Utsman bin Affan sudah diajarkan oleh keluarganya untuk berdagang. Jadi Utsman bin Affan ini memiliki kemampuan berdagang sejak remaja. Nah, salah satu temannya Utsman bin Affan ini yang termasuk mendagangnya yaitu dari sahabat Rasulullah juga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu teman Utsman bin Affan untuk teman berdagangnya di usahanya. Nah, untuk julukan lain yang dimiliki Utsman bin Affan yaitu Zunur Ain, yang mana Zunur Ain ini artinya dua cahaya. Nah, kenapa bisa disebut dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikah atau dinikahkan dengan Rasulullah, dinikahkan dengan kedua putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah. Tapi bukan berarti maksudnya ini Utsman bin Affan menikah dengan dua putri sekaligus. Jadi Rasulullah itu menikahkan putri pertamanya yaitu Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Tetapi Ruqayyah meninggal pada saat perang Badar, yang mana itu membuat Utsman bin Affan sangat terpukul hatinya. Nah, akhirnya Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri keduanya Rasulullah yaitu Ummu Kulsum. Tapi naasnya Ummu Kulsum juga meninggal di tahun Hijriah. Nah, karena memiliki atau menikah dengan kedua putri Rasulullah tersebut, Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain atau yang artinya dua cahaya. Saking sayangnya Rasulullah atau saking mulianya Utsman bin Affan di hadapan Rasulullah menikahkan kedua putrinya. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan kepada Utsman bin Affan bahwa seandainya beliau memiliki putri ketiga, beliau akan menikahkan putri ketiga Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada salah satu sahabatnya yaitu Utsman bin Affan. Selain itu, Utsman bin Affan merupakan termasuk golongan as-sabiqul awwalun yang mungkin teman-teman sendiri pernah mendengar dari pelajaran SMP atau SMA mungkin yang ada, atau mungkin MTS, yaitu as-sabiqul awwalun termasuk orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Yang mana maksudnya itu merupakan golongan orang-orang atau dalam golongan as-sabiqul awwalun itu orang-orang yang terdahulu atau yang duluan atau yang pertama masuk Islam dan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Nah, di dalam as-sabiqul awwalun selain Utsman bin Affan, sebelumnya itu ada Khadijah, yaitu yang pasti istri Rasulullah. Kemudian selain itu ada Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, dan juga Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Di biografi tersebut dijelaskan juga bahwa saya mendapatkan info dari beberapa riwayat bahwa Utsman bin Affan ini memiliki ciri fisik berkulit lembut, berbadan padat, wajahnya tampan, berkulit cerah, giginya dilapisi emas, dan di jari kirinya terdapat cincin. Yang mana giginya dilapisi emas dan di jari kirinya terdapat cincin, kita ketahui sendiri bahwa memang beliau adalah orang yang terpandang di sana, orang yang kaya. Jadi pantas saja dia memiliki dalam hal pakaian mungkin juga memiliki pakaian yang bagus karena memang beliau orang yang terpandang. Selain dalam hal fisik badannya, beliau juga memiliki berkulit cerah, wajah tampan, dan berbadan padat yang saya dapat info dari beberapa sumber buku. Dalam hal sifat yang tertanam dalam hatinya, beliau juga memiliki sifat yang dermawan, jujur, sabar, lemah, lembut, dan pemalu. Nah, ini merupakan salah satu sifat yang menarik atau beberapa sifat yang menarik dari Khalifah Utsman bin Affan. Oh, ini sebelum menjadi khalifah. Yang mana khalifah ini memiliki sikap yang sangat dermawan. Karena beliau memiliki kekayaan atau memiliki
memiliki kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh khalifah lainnya mungkin, atau dia sudah dari keluarga terpandang, yang mana beliau tidak pernah pelit ataupun sangat dermawan sekali kepada umat muslim. Contohnya seperti ini yang bisa dilihat. Salah satu sikap dermawan beliau yaitu kaum muslimin Madinah mengalami kesulitan air. Kemudian Utsman bin Affan bergerak ke hatinya ataupun emang sudah ada inisiatif sendiri untuk menutupi penderitaan yang dirasakan umat muslim dengan cara beliau membeli sumur yang mana sumur Raunah ini namanya milik seorang Yahudi. Beliau membelinya seharga 12.000 dirham, yang mana sumber air ini diberikan kepada umat Islam Madinah secara gratis. Jadi beliau membeli sumur milik seorang Yahudi seharga 12.000 dirham untuk memberikan sumber air kepada umat Muslim Madinah. Dikarenakan pada saat itu umat Muslim di Madinah mengalami kesulitan air. Yang Masya Allah, yang mana Utsman bin Affan ini memiliki sikap yang sangat dermawan sekali. Beliau sering ataupun bahkan memberi apapun yang penting umat muslim tidak kesusahan. Kemudian ada selain sifat dermawan itu, yang sifat paling mencoloknya yang dari beberapa buku atau dari beberapa sumber kita tahu bahwa Utsman bin Affan ini orang yang sangat pemalu. Bahkan pemalunya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai umatku, yang paling malu adalah Utsman bin Affan." Karena sungguh sangat pemalunya Utsman bin Affan ini. Kan di antara khalifah yang lain, Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat pemalu. Yang mana beliau ketika bertemu Rasulullah ataupun bertemu istri-istrinya Rasulullah, beliau selalu sangat tidak berani atau mungkin tidak banyak berbicara ataupun sangat malu-malu sekali. Kemudian ini menuju proses pengangkatan Utsman bin Affan. Yang kita ketahui bahwa khalifah-khalifah sebelumnya tentu mengalami beberapa proses pengangkatan sebelum menjadi khalifah. Berbeda-beda proses pengangkatan. Ada yang mungkin ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, ada yang mungkin melalui beberapa sidang atau melalui beberapa rapat. Nah, proses pengangkatannya bisa lihat bahwa sebelum ada proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, ada kejadian yaitu pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab mengalami tragedi yaitu ditikam di masjid oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang budak dari Persia. Umar bin Khattab ini ditikam pada saat melakukan sholat subuh di masjid. Nah, akibat dari penikaman tersebut, Umar bin Khattab jatuh sakit, yang mana Umar bin Khattab ini sempat memikirkan juga bagaimana ataupun siapa yang menjadi penerusnya dalam kondisinya yang sakit seperti itu. Akhirnya sahabat-sahabatnya mendesak pada Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab harus segera mencari pengganti beliau. Bahkan ada salah satu sahabat yang mengusulkan bahwa lebih baik Umar bin Khattab atau menjadikan anaknya sendiri yaitu Abdullah bin Umar sebagai khalifah. Tetapi Umar bin Khattab menentang keras usulan tersebut. Karena kenapa? Karena kalau beliau memilih anaknya Abdullah bin Umar sebagai khalifah selanjutnya, pasti itu akan menyebabkan perpecahan umat muslim. Karena disangka umat muslim bahwa Umar bin Khattab memilih anaknya sendiri. Karena jelas-jelas itu membuat perpecahan umat muslim atau perpecahan umat muslim tersebut. Kemudian akibat itu, karena tersebut, akhirnya Umar bin Khattab memiliki inisiatif bahwa dalam keadaan sakit, beliau memilih beberapa orang, maksudnya dari sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar bin Khattab memilih mereka sahabat-sahabatnya, yang mana mereka akan dijadikan kandidat sebagai khalifah untuk sebagai pengganti
beliau. Jadi golongan orang ini atau kumpulan sahabat-sahabat Umar bin Khattab maksud saya itu diberi nama Dewan Syuro atau mungkin panitia Dewan Syuro yang mana yang akan bertanggung jawab atau mereka termasuk sebagai kandidat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Nah, tugas Dewan Syuro ini mereka harus sidang atau rapat untuk menentukan siapa pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pengganti Umar bin Khattab itu ya dipilih dari anggota Dewan Syuro tersebut dari beberapa sahabat yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah 3 hari Umar bin Khattab wafat, akhirnya ke-6 kandidat tadi atau Dewan Syuro tadi mengadakan sidang. Yang mana sidang ini selama 3 hari. Disebutkan dari ada sumber buku juga yang mengatakan bahwa memang Umar bin Khattab memberi pesan kepada salah satu sahabatnya bahwa harus diberi waktu selama 3 hari, harus segera menentukan siapa khalifah pengganti Umar bin Khattab. Nah, ini rangkaiannya bahwa untuk hari pertama para Dewan Syuro berkumpul untuk menentukan siapa penggantinya. Hari pertama tidak ada satupun yang mengajukan diri untuk menjadi khalifah. Bahkan beberapa dari Dewan Syuro, beberapa dari anggota Dewan Syuro ada yang mengundurkan diri. Jadi hanya menyisakan dua kandidat saja, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Bahkan Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan lainnya juga mengundurkan diri. Nah, dari situ hanya menyisakan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Pastinya ini sangat membuat Abdurrahman bin Auf sebagai ketua dari sidang tersebut sangat bingung. Akhirnya hari pertama sidang ditutup terlebih dahulu. Kemudian hari kedua Abdurrahman bin Auf itu berkeliling ke Madinah untuk meminta pendapat kepada para sahabat mengenai khalifah selanjutnya. Karena Abdurrahman bin Auf juga mengundurkan diri sebagai kandidat khalifah, maka Abdurrahman bin Auf sebagai ketua bertanggung jawab untuk memilih atau untuk mengumpulkan pendapat dari para sahabat termasuk umat muslim di wilayah tersebut, siapa yang cocok atau siapa yang pendukungnya paling banyak untuk menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di hari kedua tersebut Abdurrahman bin Auf itu berkeliling ke Madinah untuk meminta pendapat siapa sih yang paling cocok atau siapa yang paling pantas, atau mungkin dari para sahabat dan umat muslim menurut kalian siapa yang menjadi khalifah, apakah Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, tapi menurut kalian apa? Tentunya Abdurrahman bin Auf juga meminta pendapat, bukan hanya meminta pendukung saja, tapi harus juga disertai pendapat apa alasannya kenapa harus memilih itu. Nah, hari kedua Abdurrahman bin Auf sudah berhasil mengumpulkan pendapat-pendapat yang beliau temukan atau beliau bertanya kepada para sahabat dan umat muslim. Kemudian hari ketiga Abdurrahman bin Auf mengumpulkan kembali kandidat-kandidatnya bersamaan dengan beliau mengumpulkan umat muslim sebagai saksi. Di mana hari ketiga Abdurrahman bin Auf di dalam hatinya atau dalam pikirannya sudah menemukan siapa yang akan menjadi kandidat berikutnya. Nah, di hadapan umat muslim dan juga para sahabatnya, termasuk ada juga 2 kandidat yang tersisa, yaitu Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Di hadapan banyak orang tentunya, Abdurrahman bin Auf berkata seperti ini kepada Ali bin Abi Thalib dan juga selagi memegang tangan Ali bin Abi Thalib. Engkau punya hubungan dekat dengan Rasulullah, dan sebagaimana diketahui, engkau pun lebih dulu masuk Islam. Demi Allah, jika aku memilihmu, engkau harus berbuat adil, dan jika aku memilih Utsman, engkau harus patuh dan taat. Wahai Ali, aku telah berkeliling menghimpun pendapat berbagai kalangan, dan ternyata mereka lebih memilih Utsman. Aku berharap engkau menerima ketetapan ini. Dari perkataan Abdurrahman bin Auf ini sudah jelas bahwa pendukung atau pemilihan terbanyak itu, berapa terbanyak dari umat muslim termasuk sahabatnya, lebih berat di Utsman bin Affan ataupun lebih banyak pendukungnya di Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf berkata bahwa jika pendapat
umat muslim banyak ke Utsman, maka aku berharap engkau menerima ketetapan ini. Nah, langsung Abdurrahman bin Auf memegang tangan Utsman bin Affan dan langsung membaiatnya di depan umat muslim langsung. Kejadian ini berlangsung pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan akhirnya dilakukan selesai sholat di Masjid Madinah. Jadi untuk pemilihan proses pengangkatan Utsman bin Affan ini tidak langsung ditunjuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Tetapi proses pengangkatannya itu terlebih dahulu calon-calonnya itu dipilih Umar bin Khattab terlebih dahulu yaitu berupa 6 orang kandidat. Kemudian mereka melakukan sidang selama 3 hari. Selama sidang itu selaku ketua kandidat yaitu atau ketua Dewan Syurohnya Abdurrahman bin Auf bertanya atau mencari pendapat di Madinah untuk siapa yang paling cocok atau siapa yang mungkin buat muslim paling serk atau paling siapa sih yang paling ingin umat muslim jadikan khalifah. Nah, dari pendapat tersebut Abdurrahman bin Auf menemukan ternyata pendapatnya lebih mendukung Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, dari itu Abdurrahman bin Auf langsung membaiatnya. Jadi bukan karena Abdurrahman bin Auf yang memilihnya ya, tetapi emang Abdurrahman bin Auf ini memilih atau membaiat Utsman bin Affan karena udah dipertimbangkan dari pendapat-pendapat umat muslim yang di hari kedua itu. Nah, untuk sebagai khalifah sendiri, para umat muslim tentunya tidak langsung memilih atau tidak langsung memberikan pendapat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Tentunya mereka juga memiliki pertimbangan, yaitu dari yang saya temukan info dari buku bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah dipilih umat muslim atau mendapatkan dukungan terbanyak dari umat muslim karena 3 pertimbangan tersebut. Yang mana yang pertama dari segi umur. Jadi Ali bin Abi Thalib ini lebih muda daripada Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu kan Utsman bin Affan udah berusia 70 tahun. Jadi umat muslim tuh berpikir kalau misalnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, kemungkinan Utsman bin Affan tidak bisa menjadi khalifah. Karena kenapa? Karena Utsman bin Affan usianya udah segitu, udah 70 tahun, sedangkan Ali bin Abi Thalib bawahnya Utsman bin Affan paling muda. Jadi kalau misalnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, takutnya tidak ada kesempatan bagi Utsman bin Affan, maka dipilihlah Utsman bin Affan. Kemudian ada juga pendapat yang kedua, yaitu pola kepemimpinan khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab yang serba keras dan disiplin. Jadi masyarakat sudah jenuh pada pola kepemimpinan seperti itu. Jadi mereka takut bila Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah akan terulang lagi. Jadi mungkin saya sudah jelaskan tadi di biografi tadi bahwa Utsman bin Affan itu orang yang lembut dan juga pemalu. Jadi umat muslim khawatir atau takut jika pola kepemimpinannya terjadi atau terjadi lagi di zaman Umar bin Khattab yang mana dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib mungkin beberapa pola kepemimpinannya seperti keras, disiplin. Jadi masyarakat sudah bosan, sudah jenuh kepada pola kepemimpinan yang seperti itu. Jadi mereka memilih dukungan terbanyak kepada Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa Utsman bin Affan orangnya lemah, lembut dan juga pemalu. Jadi mereka sudah tidak ingin lagi dididik atau pola kepemimpinannya seperti keras dan disiplin. Mereka ingin pola kepemimpinannya lebih tenang atau lebih lemah lembut gitu. Kemudian ketiga yang terakhir, menarik jabatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Karenanya dukungan turut diberikan kepada Utsman bin Affan dikarenakan Ali bin Abi Thalib tentunya memiliki hubungan saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi umat muslim menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib jika menjadi khalifah mungkin akan susah untuk menariknya kembali untuk menggantikan khalifah lain karena kan ada hubungan terdekat kepada Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalibnya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Tentunya untuk gaya kepemimpinan, semua khalifah tentunya memiliki cara tersendiri untuk memimpin, gaya memimpinnya. Seperti Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, itu mungkin berbeda dengan Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana mungkin Khalifah Utsman bin Affan
maaf maksud saya Khalifah Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat keras, sangat tegas, sangat disiplin, mungkin berbeda dengan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti di sini. Untuk masalah kepemimpinannya, mungkin sama saja seperti khalifah sebelumnya, yaitu sangat tegas dalam peraturan maupun hukum. Siapapun yang jelas melanggar aturan Allah, jelas akan langsung dihukum, cambuk, ataupun bisa-bisa dikeluarkan dari kota tersebut. Seperti mabuk-mabukan, tukang sihir, ataupun maksudnya adu hewan ini adalah biasanya ada orang terdahulu itu saling mengadukan guru atau mengadukan hewan itu, seperti yang dikenal di sini mungkin ada sabung ayam ataupun hewan lainnya. Yang terdahulu mungkin ada hewan burung dara dan lain-lain. Jelas untuk poin pertama ini mungkin sudah pernah diberlakukan khalifah sebelumnya, yang mana tidak ada yang boleh melanggar larangan Allah maupun Rasulullah, jelas akan dihukum cambuk ataupun dibuang dari kota. Kemudian gaya kepemimpinannya yang poin kedua yaitu memiliki sifat dermawan. Tadi saya menjelaskan di biografi Utsman bin Affan merupakan khalifah yang sangat dermawan, yaitu seperti memberikan sumur kepada umat muslim di Madinah. Nah, di sini beliau juga menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Jadi Utsman bin Affan ini tidak tanggung-tanggung memberikan tanggungan, yaitu tunjangan. Yang maksud saya tunjangan ini diberikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu sejahtera. Jadi ada harta kekayaan berupa yaitu jizyah atau harta dan juga harta rampasan perang. Yang mana sebelumnya harta ini, kekayaan ini disimpan saja di suatu tempat, tetapi oleh Khalifah Utsman bin Affan di zaman kekhalifannya, Khalifah Utsman bin Affan ini memberikan atau menaikkan tunjangannya, memberikan sebagiannya atau berapa harta kekayaannya kepada kaum muslimin agar sejahtera. Beliau juga orang mempersiapkan tentara Islam saat kaum muslimin dilanda paceklik. Maksudnya ini saat tentara Islam membantu berjuang di jalan Allah, yaitu seperti memperjuangkan Islam, Khalifah Utsman bin Affan memberi beberapa unta, kuda dan juga beberapa makanan ataupun Utsman bin Affan memberikan banyak sekali bantuan pada tentara Islam. Masya Allah, ini sungguh sangat dermawan sekali Khalifah Utsman bin Affan ini. Kemudian ada juga yang poin ketiga itu beliau memiliki tutur kata yang baik dan lembut kepada umat Islam. Hal ini membuat beliau khalifah yang dihormati dan cintai umat Muslim. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Khalifah Utsman ini memiliki sifat yang sangat pemalu dan juga sangat lemah lembut. Karena lemah lembut itulah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah yang dihormati dan juga dicintai umat muslim. Mungkin umat muslim juga kepada khalifah sebelumnya seperti Umar bin Khattab ini sangat tegas atau sangat disiplin, berbeda dengan Utsman bin Affan ini yang sangat lembut sekali. Jadi itu memberikan kesan tersendiri di hadapan umat muslim. Nah, sayangnya kelemahan Utsman bin Affan ini yaitu Khalifah Utsman bin Affan ini terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah, sehingga kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya. Karena kenapa? Karena sikap yang dimiliki Khalifah Utsman bin Affan ini seperti sikap dermawan, lemah lembut, pemalu ini dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Jadi benar-benar dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri dari Bani Umayyah, yaitu contohnya seperti ini. Khalifah Utsman bin Affan itu mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Nah, karena sifatnya khalifah ini sangat lemah lembut, sangat tidak enakan kepada orang, beliau mengangkat beberapa orang dari keluarganya sendiri. Ini benar-benar dari keluarganya sendiri, yang mana untuk menjadi gubernur di beberapa wilayah. Padahal keluarganya dari Bani Umayyah ini hanya ingin memanfaatkan Khalifah Utsman bin Affan, yang mana keluarganya ini hanya ingin mendapatkan kekayaan dari pemerintahan tersebut, bukan karena ingin sangat ingin menolong wilayah tersebut, makanya ingin menjadi gubernur, tapi keluarga Bani Umayyah ini hanya ingin mengambil keuntungan. Nah, maka dari itu keluarga Bani Umayyah ini memanfaatkan atau mengambil kelemahan Utsman bin Affan yang sikapnya sangat lemah lembut untuk meminta
Khalifah Utsman bin Affan agar keluarga dari Umayyah itu beberapanya agar dipilih menjadi gubernur. Nah, jadi itu kelemahannya Khalifah Utsman bin Affan ini terlalu kurang tegas kepada keluarganya. Jadi beliau menunjuk beberapa gubernur dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi gubernur, padahal niatnya keluarga Bani Umayyah ini hanya untuk mengambil keuntungan semata, bukan emang ingin membantu umat muslim. Nah, ini menuju yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu kebijakan Utsman bin Affan. Pastinya setiap khalifah memiliki kebijakan tersendiri ya di dalam sistem pemerintahannya. Nah, salah satunya yaitu yang dimiliki oleh atau kebijakan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi selama memimpin selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membawakan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama itu pembukuan Al-Qur'an. Jadi maksud pembukuan Al-Qur'an itu begini. Jadi di zaman Utsman bin Affan terdapat perpecahan umat muslim atau hampir terjadi perpecahan dan perselisihan ataupun perang saudara di kalangan umat muslim. Karena kenapa? Kan terdapat perbedaan cara membaca dari segi surah maupun dari segi lafal. Nah, karena perbedaan cara membaca ini, ada yang membaca dengan nada ini, ada pun cara membaca surahnya dengan begini, ada perbedaan cara bacanya ini, maka hampir terjadi perang saudara. Akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif untuk membukukan Al-Quran, yang mana pembukuan ini akan menjadikan Utsman bin Affan akan memilih atau menulis ulang ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan satu mushaf, yang mana bahwa harus ini yang dijadikan paduan, jangan yang lain. Untuk yang lain harus dimusnahkan gitu. Jadi tidak ada perpecahan lagi. Lebih jelasnya, Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai Zaid bin Sabit. Kemudian beliau memilih anggota dari sahabatnya seperti Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Nah, tugas dari kepanitiaan tersebut yaitu membukukan Al-Quran, yang mana caranya yaitu panitia tersebut menulis ulang ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang sesuai dengan dialek Quraisy. Jadi harus memilih sesuai dengan dialek Quraisy. Kemudian dari tulisan-tulisan Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tersebut maka dijadikan satu, kemudian dijadikan satu dan diberikan nama Mushaf Utsmani. Jadi untuk pembukaan Al-Quran ini tidak sembarangan memilih cara membaca ya, tetapi harus disesuaikan dengan dialek Quraisy, yang mana yang mereka ambil ayat-ayat Al-Qur'annya itu sesuai dengan khalifah sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua itu perluasan masjid. Jadi di zaman sebelumnya memang sudah terdapat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Kuba. Tapi di zaman Khalifah Utsman bin Affan diperluas lagi, yaitu perluasannya seperti menambah berapa meter dalam masjid tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut. Yaitu pembentukan angkatan laut ini berfungsi untuk melindungi wilayah dari serangan pemberontak dan membawa misi dakwah Islam ke berbagai wilayah. Jadi pembentukan angkatan laut ini merupakan antisipasi ataupun suatu usaha dari Khalifah Utsman bin Affan agar wilayah Islam tetap aman dan aman dari serangan pemberontak. Karena pada saat itu terdapat beberapa pemberontak yang ingin merebut wilayah kekuasaan Muslim. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Suriah mengusulkan bagaimana kalau membentuk angkatan laut saja, yang mana berguna agar wilayah umat Muslim itu aman dari pemberontakan. Dan yang terakhir yaitu dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah perluasan wilayah. Jadi tidak heran bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini sangat berusaha untuk memperluas wilayah Islam
agar Islam semakin dikenal dan juga umat Muslim bisa mendapatkan perluasan wilayah. Yang pertama yaitu Khurasan. Jadi wilayah Khurasan ini berhasil dibawakan oleh Khalifah, yang mana wilayah ini dipimpin oleh Hudzaifah bin Yaman dan Sa'ad bin As. Kemudian yang kedua, berhasil menaklukkan wilayah Armenia yang dipimpin oleh Salam Robiah al-Bahli. Kemudian yang ketiga yaitu wilayah Afrika Utara atau Tunisia yang berhasil dibawakan dan maksudnya dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Selain itu ada juga jadi wilayah lain ini, maksud saya beberapa wilayah ini dipimpin oleh nama-nama tersebut. Nah, ini sudah menuju akhir, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari beberapa rumusan masalah tersebut yaitu bahwa Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Yang mana Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 573 Masehi dari pasangan suami istri Affan dan Affan yang merupakan keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah dari suku Quraisy yang sangat dihormati karena kekayaannya. Beliau memiliki perilaku yang pemalu, lemah lembut, penyabar, dan dermawan. Beliau juga memiliki julukan Dzunurain yang berarti memiliki dua cahaya. Beliau juga memiliki ciri fisik berkulit lembut, wajahnya cerah, berbadan padat, berdada lebar, berahang besar, dengan jenggot lebar pirang yang lebat serta di jari kirinya terdapat cincin. Utsman bin Affan juga menjadi khalifah karena atas dasar pertimbangan atau dukungan dari umat Muslim termasuk para sahabat, yang mana cara menjadi khalifah atau proses pengangkatannya itu dituju oleh Umar bin Khattab untuk menjadi Dewan Syura, kemudian melakukan beberapa sidang selama 3 hari, dan berhasil dipilihlah Utsman resmi dan berhasil dipilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang mana gaya kepemimpinan beliau yaitu orang yang lemah lembut dan memiliki sifat yang sangat dermawan. Kemudian terakhir yaitu kesimpulannya bahwa kebijakan-kebijakan yang berhasil beliau bawakan yaitu yang pertama pembukaan Al-Quran, yang kedua perluasan wilayah, yang kedua perluasan Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Nabawi, dan maksudnya yang terakhir yaitu perluasan Masjid Nabawi, Masjid Kuba, dan juga Masjidil Haram, dan juga pembentukan Angkatan Laut. Syukron. Jadi itu saja dari saya, pembawaan materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan selama kepemimpinannya, yang mana dimulai memimpin selama 12 tahun. Jadi itu saja, mohon maaf bila saya ada salah kata, mungkin teman-teman bisa mengoreksi. Saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mengoreksi dari beberapa, mungkin ada saya salah kata, ataupun teman-teman bisa bertanya. Terima kasih.